Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febianti dengan NIM C0C021010 dari program studi D3 Akuntansi kelas B. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise guna memenuhi tugas mata kuliah aspek kuliah dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Ade Ihsan Sukri Amri. A. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis baik komersial maupun industrial yang dikelola oleh asosiasi dan sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya, perusahaan akan melakukan produksi yang nantinya akan diperdagangkan kepada masyarakat secara luas dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi. B. Pemilihan bentuk perusahaan. Yang pertama ada jumlah modal usaha dan kemungkinan untuk menambahnya. Kedua, rencana pembagian laba. Ketiga, penentuan tanggung jawab. Selanjutnya ada penanggungan risiko yang akan dihadapi. Yang kelima, prinsip pengawasan yang akan digunakan. Yang keenam, jangka waktu berdirinya perusahaan. C. Bentuk-bentuk perusahaan. A. Perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh suatu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. B. Firma merupakan sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. C. Persekutuan komanditer atau biasa sering disebut dengan CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. D. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memiliki saham di perusahaan tersebut. E. Koperasi. Koperasi ialah suatu organisasi bisnis yang dikelola oleh orang-orang atau badan hukum dengan berlandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan agar dapat bekerja sama untuk menjalankan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. F. Yayasan. Yayasan dikatakan merupakan suatu badan hukum karena harta yayasan merupakan harta terpisah dari harta-harta pengurus-pengurusnya. Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Badan hukum artinya suatu organisasi yang memiliki harta terpisah dari harta para pemilik. Jika terjadi kepailitan, maka harta pemilik tidak turut menanggung resiko. Selanjutnya D. Contoh-contoh perusahaan. A. Contoh perseorangan, misalnya seperti salon, bengkel, rumah makan, dan toko kelontong. B. Contoh firma, ada firma hukum, perusahaan firma Polusport, Tera Firma, firma Nike, dan firma Krok. Yang ketiga ada contoh CV, misalnya CV Galuh Chantara Kirana, CV Sumber Karya, CV Bintang Permata, dan CV Catur Pangan Indonesia. D. Contoh PT, misalnya PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, dan yang terakhir ada PT Garuda Indonesia. E. Contoh koperasi, misalnya ada koperasi simpan pinjam unit desa atau KUD, koperasi serba usaha KSU, koperasi pasar KPS, dan koperasi kredit KKD. Yang terakhir ada contoh yayasan, misalnya Yayasan Habibie Center, Putra Sampurna Foundation, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan, dan Yayasan Jantung Indonesia. D. Pengertian franchise. Franchise atau yang sering disebut dengan waralaba adalah suatu bisnis yang didasarkan pada perjanjian dua pihak, yaitu franchisor atau pemilik hak dan franchisor pemilik hak dan franchise yang diberi hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor menurut sistem yang ditentukan oleh franchisor. Dengan kata lain, waralaba adalah suatu pengaturan bisnis di mana suatu perusahaan memberi hak kepada pihak independen untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan pengaturan yang ditetapkan oleh franchisor. E. Elemen franchise. Berikut adalah dua elemen dalam bisnis waralaba. 1. Franchisor atau pemilik bisnis atau pemberi waralaba. Pemilik merek dagang atau usaha yang memberikan hak penjualan kepada pihak lain, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan. 2. Franchisee
adalah pembeli franchise atau penerima waralaba. Pihak ini, pembeli waralaba yang menerima hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor, bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. F. Terminologi franchise. Waralaba sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu waralaba dalam negeri yang berbentuk retail mini outlet yang ada di Indonesia, seperti Alfamart, Indomaret yang tersebar di pelosok Indonesia. Sedangkan waralaba di bidang makanan antara lain Wong Solo, CSC, dan Sapo Oriental. Kedua, ada waralaba asing yang saat ini ada di Indonesia, diantaranya Lawson dan 7-Eleven. Kedua waralaba asing ini memiliki kesamaan dalam konsep pemasaran, di mana bukan hanya menjual produk retail, melainkan juga menawarkan konsep kafe yang menjual makanan dan minuman siap saji. G. Jenis-jenis franchise. A. Menurut produk yang ditawarkannya. 1. Waralaba produk. Sudah tentu bisnis waralaba yang satu ini akan menawarkan atau menjual sebuah produk atau benda tertentu. Contoh yang biasa kita temui adalah minuman Thai tea, coffee shop, fried chicken, kedai kebab, dan lain sebagainya. 2. Waralaba jasa. Jika waralaba produk akan menjual produk dalam bentuk barang, maka waralaba jasa sudah pasti menjual produk dalam wujud layanan jasa tertentu. Contohnya, salon, tempat les atau pelatihan tertentu, dan lain-lain. 3. Waralaba gabungan. Merupakan jenis bisnis waralaba yang mencampurkan antara waralaba produk dan waralaba jasa dalam penawaran produknya. Contohnya, salon yang juga menjual dan memiliki alat kosmetik sendiri. B. Menurut lokasi asal. 1. Waralaba mancanegara. Waralaba jenis ini akan menjual brand yang berasal dari luar negeri, contohnya McD, KFC, dan lainnya. Yang kedua, ada waralaba dalam negeri. Jenis waralaba ini adalah bisnis yang menjual produk hasil karya anak negeri yang sudah memiliki brand atau yang dikenal dengan masyarakat luas, contohnya Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. C. Menurut International Franchise Association, 1. Ada product franchise, yaitu usaha waralaba di mana pemilik brand memiliki kontrol penuh terhadap pihak yang menjual kembali atau mendistribusikan produknya. Biasanya dalam kesepakatan antara pihak pemilik dan distributor atau pebisnis waralaba tersebut, ada kesepakatan berupa pebisnis waralaba atau franchise bisa mendapatkan hak untuk menggunakan merek dan hak ciptanya, namun sebelumnya membayar sejumlah uang tertentu. 2. Manufacturing franchise. Jenis bisnis waralaba yang berikutnya ini merupakan hak yang dimiliki franchise untuk membuat produksi produk dari brand tertentu yang dimiliki franchisor. Kita sebagai pebisnis waralaba memiliki hak untuk mencampur atau mengolah bahan baku yang telah disediakan oleh pemilik brand tersebut. 3. Business opportunity ventures. Dalam bisnis waralaba yang satu ini, kita diwajibkan untuk membeli serta mendistribusikan atau memasarkan berbagai produk yang berasal dari perusahaan tertentu. 4. Business format franchising. Untuk jenis bisnis waralaba yang terakhir ini bisa dibilang sebagai format yang menyeluruh atau lengkap, di mana franchise akan menjual produk milik franchisor dengan menjalankan kesepakatan atau cara dan sistem yang disesuaikan dengan franchisor tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.